Shalom, kembali lagi di channel Klavos Sukacita di tempat wisata Moi Park, Kota Sorong. Di tempat ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya hendak menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, di saat siang hari yang indah ini, kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan dan kuasa-Mu, menolong menyertai kami, sehingga firman Tuhan saat ini menjadi berkat di setiap kehidupan kami. Teristimewa kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di saat siang hari ini terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Zakarias pasal 9, ayat 9 sampai dengan ayat 10. Dengan perikop pembacaan, Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perangnya akan dilenyapkan. Dia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan saat ini, maka tema yang hendak kita renungkan yang berbunyi, lihat rajamu datang. Tema kita berbicara tentang lihat rajamu datang. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, bacaan kita saat ini adalah bagian nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Zakaria. Melalui kitab Zakaria ini, kita dapat melihat bahwa sejarah kehidupan manusia tidak terlepas dari pengetahuan Allah. Dan Ia akan berkarya dalam kehidupan manusia. Dalam kitab ini, kita juga dapat melihat bagaimana Allah akan melakukan prakasa dan akan muncul Mesias yang menunjukkan bagaimana Allah akan berkarya di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Nubuatan ini dipenuhi dalam diri Yesus. Ketika nubuatan ini diperdengarkan, orang-orang Israel pada saat itu sedang menanti-nantikan seorang raja. Raja yang adil dan membawa kedamaian. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-9, bersorak-soraklah, lihat rajamu datang kepadamu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebuah seruan yang mengarahkan hidup umat Allah kepada sukacita. Allah sendirilah yang mengambil prakasa untuk datang karena kasih-Nya. Allah tahu keadaan umatnya. Ia peduli kepada umatnya. Bukan hanya itu saja, Ia datang dalam pribadi dengan karakter yang adil, jaya, tetapi juga menyelamatkan, dan lemah lembut serta mengendarai seekor keledai. Hal ini menjelaskan tentang simbol dari kerendahan hati. Lalu ayat 10 menjelaskan tugas atau tujuan sang raja datang untuk melenyapkan perangkat-perangkat perang, menghancurkan musuh, dan memberitakan damai serta keselamatan kepada bangsa-bangsa.
Raja itu telah datang dan berkarya di tengah-tengah kehidupan manusia, dan untuk selama-lamanya akan menjadi hakim yang adil. Kuasa, damai sejahtera, itulah yang dibawa oleh Allah kepada umatnya, agar melaluinya kita hidup di dalam kasih-Nya. Memasuki minggu Adventus, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita sering mendengarkan, bahkan mengucapkan kalimat menunggu. Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Kita berpikir seolah-olah menunggu hanya membuang-buang waktu kita. Namun beda halnya menunggu atau menanti kedatangan Tuhan. Saat ini Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita ada dalam masa penantian. Penantian di sini berkaitan dengan siapa yang hendak kita nanti, atau bagaimana sikap penantian kita. Artinya siapa yang kita nantikan dan bagaimana sikap penantian kita. Yang pasti Bapak Ibu dan saya, kita sedang menantikan Mesias Sang Raja dalam kedatangannya untuk kedua kali. Kita sedang menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan dalam penantian itu, Bapak Ibu dan saya, kita diajak untuk tetap bersuka cita. Bukan dalam masa penantian ini lalu kita santai-santai saja, tetapi dalam masa penantian Tuhan kita yang kedua, kita semua diajak untuk menanti dan tetap bersuka cita, bersorak-sorak. Memang benar kita tidak tahu kapan Ia datang, tetapi sebagai orang yang percaya, kita punya pengharapan bahwa Ia akan datang seperti yang telah dijanjikannya untuk kita. Oleh sebab itu, marilah kita tetap hidup di dalam kasih-Nya. Marilah kita tetap menciptakan perdamaian dan sukacita dimanapun kita berada, dan kita mampu menjadi berkat. Oleh sebab itu, melalui masa-masa penantian saat ini, marilah Bapak Ibu dan saya, kita semua sebagai orang-orang yang telah dipercayakan Tuhan yang sedang menantikan kedatangannya, kita mau tetap setia menanti Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kasih-Nya. Tetapi juga kita mau hidup taat dan setia ketika kita menanti kedatangan Tuhan. Marilah kita menantikan Tuhan dalam sukacita, tetapi dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan melalui hidup. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, saat ini kami sedang ada dalam masa-masa penantian Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Biar dalam masa penantian kami mau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, mau hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera. Biarlah bagian firman Tuhan saat ini hendak menuntun setiap kehidupan kami. Secara khusus kami yang mendengarkan firman-Mu melalui channel Klavos Malamoy. Biarlah masa penantian kami senantiasa diberkati Tuhan melalui firman-Mu. Dan dalam masa penantian ini kami tetap rindu untuk terus dibaharui oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, biarlah melalui kuasa-Mu, Engkau sendiri yang menyatakan kuasa-Mu melalui hidup kerja dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah kehidupan kami diberkati Tuhan hari ini dan seterusnya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.